Kayak terus kan kakak nih pasti punya tantangan tersendiri kan kak dalam menjalani karir gitu kan. Apa sih kak tantangan terbesar kakak tuh dari zaman-zaman dulu pas masih merintis sampai sekarang sudah terkenal, itu apa sih kak? Apanya? Tantangan. Kalau bicara tantangan banyak sekali. Artinya tantangan bukan tidak melulu tentang perjalanan menuju ke sana. Banyak hal di luar itu yang memang harus hidup kan banyak hal gitu artinya. Betul. Ketika kita sedang mengejar mimpi, ada proses menuju mimpi itu yang satu jalur. Tapi ada juga kita kan yang namanya kehidupan ada hal lain juga. Jadi kalau ditanya kendala itu banyak sekali sebenarnya. Mood di hal lain tentang pertemanan dan lain-lain. Terus kemudian kendala banyak hal yang saya rasa kalau disebutkan detailnya akan panjang sekali. Tapi saya cuma garis besarnya adalah ada hal lain yang selain dari jalan menuju ke hal yang saya suka itu. Kendala yang datang dari hal lain banyak juga. Nah kak, kan seperti yang kakak tadi bilang, itu pasti kan banyak tantangan, banyak cobaan. Nah, pernah nggak sih Kak Yoda tuh ngerasa kayak down banget karena cobaan dan ini apa kayak tantangan tersebut? Down hampir berkali-kali. Tetapi saya kan kembali lagi bahwa tipikal saya orang yang kalau sedang suka mengejar sesuatu itu, sekalipun saya jatuh bangun, saya masih aja terus bangun dan mengejarnya terus gitu. Pantang menyerah ya? Pantang menyerah. Jadi kalau dibilang beberapa kali jatuh bangun, saya hampir nggak bisa hitung, itu banyak sekali. Berarti tipe-tipenya Kak Yoda ini memang pantang menyerah, terus kayak yang wah ini sudah jatuh sekali, ya harus coba lagi dong gitu ya Kak? Mikirnya saya harus jatuh berapa kali untuk mendapatkan apa yang kakak mau? Mendapatkan, ibaratnya saya harus menuju ke sana, saya harus jatuh berapa kali pun saya sudah perhitungkan. Dari jatuh itu saya kan jadi tahu ini jalan yang oke ke sana, karena kalau ke sini saya jatuh. Oke, saya berarti sudah sampai sini. Tinggal ke depan ada belokan kemana yang saya salah ambil. Oke, nggak apa-apa saya salah lagi, artinya saya bisa jatuh lagi di sana. Tapi dari situ saya maju kan berarti. Betul. Saya tahu mana yang dari situ beberapa kali jatuh, banyak kali jatuh, saya jadi tahu jalan yang pintas yang mana. Setelah itu juga nggak sedikit juga, kan banyak teman-teman juga yang satu selera dengan saya. Saya langsung kasih ke mereka. Tetapi saya juga kasih, ketika saya belok ke sini hasilnya seperti ini, ketika saya belok ke sini hasilnya seperti ini, saya kasih tahu semuanya ke adik-adik saya, maksudnya adik-adik teman-teman juga adik-adik saya yang mengejar hal yang sama. Saya kasih jalan pintas, tetapi jalan terjal dan itunya pun saya kasih tahu ke mereka. Kayak sulitnya juga gimana? Karena kan memang nggak semua yang saya jalani itu cocok dengan orang yang satu selera juga. Iya betul. Sifat kami berbeda, watak kami berbeda, mental kami berbeda. Banyak hal yang berbeda pastinya setiap orang kan. Tetapi itu semua saya sebarkan, saya share dengan senang hati untuk mereka. Wah, tersentuh ya. Terus ngerti kan maksudnya, saya sering kali beberapa momen, kan banyak adik-adik saya yang sudah tampil juga seperti saya di sana. Artinya nggak banyak kesempatan juga mereka juga sharing sama saya juga sharing ke mereka. Kebetulan saya adalah dulu orang yang banyak sekali teman, termasuk orang-orang yang mengejar di sana itu juga teman-teman saya juga. Jadi saya nggak ada gap apapun untuk bisa share apapun ke mereka, termasuk sebaliknya mereka ke saya. Itu dia. Jadi kalau buat sharing-sharing gitu nggak perlu ada gap ya Kak? Free. Kapanpun. Artinya saya bisa kapanpun. Teman-teman juga tahu kapan saya free. Dan saya happy share itu semua. Wah, keren banget sih. Kayak yang pasti kita taunya orang-orang tuh kalau sharing kan ada gapnya Kak. Kayak guru ke murid gitu. Ternyata kalau sama Kak Yoda nih nggak kayak gitu ya Kak? Gapnya bukan berarti gap kita harus mengguru yang muda, tidak. Karena memang
zaman sudah banyak berubah. Artinya kita yang mungkin beberapa tahun di atasnya pun di zaman yang sekarang sangat cepat berubah ini, tidak semua orang bisa mengikuti, bisa update langsung seperti yang terjadi di Studio MFM. Yang tua terkadang terlambat betul memahami situasi dan perkembangan zaman masa sekarang. Dari situlah saya bisa share ke mereka untuk adik-adik saya yang berguna. Pun sebaliknya, di zaman yang serba modern dan serba canggih sekarang yang terjadi fenomena sekarang, itu bisa lebih mudah diserap sama yang muda-muda. Sama yang kecil-kecil juga. Yang kecil-kecil deh, sebutlah yang kecil-kecil. Kita bahkan dapat informasi dari yang kecil karena apa? Iya betul. Mereka lebih cepat menyerap. Kita banyak hal faktor yang kita pikirkan di umur kita yang misal umur seorang guru, pasti ada kewajiban banyak di sana. Betul. Tapi saya orang yang terbuka untuk bertanya kepada adik-adik saya tentang update yang ada. Kayak ada apa sih, apa yang jelas terjadi? Konten kreator dan lain-lain, saya banyak bertanya kepada adik-adik saya karena saya kebetulan berada di zaman dimana masa zaman yang belum secanggih sekarang. Ya, secanggih sekarang. Saya sempat mengalami yang sini dan kemudian beralih ke hal yang sangat canggih yang terjadi sekarang. Zaman yang serba canggih sekarang. Nah, saya langsung kadang-kadang bertanya kepada kepada adik-adikku yang memang dia tumbuh lahirnya di saat sudah canggih. Ya, saat sudah modern. Artinya mereka, saya bayangkan saya dulu belum canggih, saya pro di sana. Tapi di dua zaman ini yang saya alami, pastinya kan ada banyak pikiran dan distorsi yang lain. Iya, betul. Saya langsung bertanya aja sama yang langsung fresh mendapatkan masa yang paling canggih ini. Dan itu berhasil, saya dapat update dari mereka banyak hal. Artinya tidak selalu saya mengajari mereka, tetapi akhir-akhir ini banyak yang saya tanyakan tentang hal update sama adik-adik saya. Jadi kayak umur tuh bukan suatu yang apa ya, halangan buat berbagi ilmu gitu ya. Untuk di zaman sekarang bukan suatu halangan. Terus Kak, siapa sih yang nemenin Kak Yoda nih dari jatuh bangun, dari zaman-zaman dulu masih Indonesian Idol sampai sekarang tuh siapa sih Kak yang paling menemani Kak Yoda? Kalau sekarang jelas keluarga saya. Kalau dulu di masa perjalanan itu ada banyak teman-teman, ada banyak rekan-rekan, sahabat dan lain-lain. Tapi yang namanya teman ya tetaplah teman. Kita juga nggak akan bisa memaksa dia untuk mengerti kita dan memahami kita 100%. Nggak bisa. Teman tetaplah teman gitu. Artinya mereka ada yang porsinya mereka sebagai teman. Kita nggak bisa berekspektasi lebih daripada teman. Kembali lagi kita yang mengalami, kita yang bertanggung jawab atas apa yang kita alami. Jadi kalau ditanya bersama siapa, bisa dikatakan sendirian. Kalau sekarang saya sudah menjadi seorang ayah. Saya ayah dua anak, ya keluarga kecil saya. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya hadapi, baik buruk saya ceritakan kepada terutama istri saya. Dan ketika ada kesempatan saya bercerita kepada ibu saya juga. Itu. Terus menurut Kak Yoda nih, gimana sih perkembangan musik di Kebumen tuh Kak? Dari segi Kak Yoda deh. Saya kan walaupun kan banyak di Jakarta sebenarnya, walaupun beberapa kali pulang, tapi kan nggak banyak kesempatan untuk saya bisa bertanya langsung. Justru saya senang sekali bisa diundang di podcast ini, artinya dan ada pertanyaan ini. Saya tuh kayak akhir-akhir ini agak sedikit banyak mengintip gitu ya. Mengintip perkembangan musik Kebumen sudah mulai oke. Artinya oke, tapi dalam segi mereka bisa perform dan ada wadahnya. Tetapi aku sebenarnya itu bukan itu perkembangan, tetapi artinya pasti banyak hal yang sebenarnya bisa diraih sama teman-teman musik Kebumen gitu. Memang sekarang Kebumen banyak tempat wadah seperti kafe, kopi dan lain-lain yang bisa kita bisa perform di sana dan lain-lain. Kala itu pada saat zaman saya belum ada, cuma beberapa, mungkin bisa dikatakan satu. Itu pun punya teman saya sendiri. Dan saya yang beride untuk ada gitu. Sekarang menjamur banyak kafe yang saya idekan dulu dan ada. Memanglah dari basic sebenarnya
Orang ke sebuah kafe untuk makan dan minum pastinya butuh hiburan juga. Apalagi musik yang bisa kita tonton live, bukan dari sekedar audio yang diputar gitu. Betul betul. Sekarang sudah banyak sekali, artinya oke, itu perkembangan yang bagus. Tapi pada saat itu juga ketika saya memikir ada itu, saya juga harus punya karya. Saya juga harus punya karya yang bisa didengar lebih dari sekedar hanya di Kebumen saja. Harus orang luar pun harus dengar. Sekarang bisa ditempuh karena kan konten zaman sekarang beraneka ragam. Seperti kita main di kafe, kita gimana caranya, apa yang kita punya, kamera handphone kah, kita bisa merekam kemudian kita bisa menguploadnya. Itu pun menjadi sebuah cara untuk bisa ditonton lebih banyak daripada hanya sekedar di Kebumen. Yes. Dari kita sambil manggung di kafe yang kita bisa, kita sediain kamera yang kita punya gitu. Banyak juga musisi yang Melakukan terkenalnya dari fenomena yang sekarang terjadi itu. Betul. Itu dia. Penyanyi, jadi dari penyanyi kafe yang biasa itu di video sama beberapa orang terkenal, viral, jadi kan diundang sama ya dari produser-produser gitu deh. Ya. Ya itu artinya banyak proses di zaman sekarang yang bisa dilakukan. Semua bisa menjadi proses dan semua bisa menjadi berguna dan bermanfaat seperti konten. Betul. Misal ya itu contohnya tadi kayak orang main di kafe bisa di shoot kemudian bisa diupload menjadi sebuah konten. Betul. Tetapi goals sebenarnya aku ingin konten itu karya, sebuah lagu dari solois atau band. Ya memang proses lah ya. Iya betul proses. Tapi enggak apa-apa, ini sudah perkembangan yang sangat luar biasa lah. Menurut Kak Yoda ini peluang musik Kebumen tuh gimana Kak? Peluangnya? Kebumen dipenuhi masyarakat yang bertalenta. Teman-teman saya juga teman-teman yang sangat bertalenta sekali ya. Iya. Dan saya pengen sebenarnya mengenalkan mereka ke yang lebih luas lagi. Cuman kan nggak mungkin apa daya saya dengan dua tangan saya. Akhirnya nggak mungkin lah. Paling nggak satu persatu saya bagaimana caranya bergotong royong gitu ya. Dengan yang saya mampu tentunya. Iya betul. Saya ajak untuk ke sana gitu. Paling nggak ke Jakarta satu persatu untuk bisa mengenal lebih banyak lagi. Dari sana kan pastinya ketika kita sudah bertemu dengan banyak orang pastinya banyak jalan rezeki gitu. Gitu. Saya percaya itu. Terus Kak Yoda ini rencana selanjutnya mau ngapain aja nih Kak? Kedepannya? Nah itu dia, balik lagi, saya juga cita-cita nggak pernah saya tulis. Saya mengerjakan banyak hal dan semua hal yang saya kerjakan saya usahakan fokus. Karena aku pikir semua orang berhak menjadi apapun gitu. Termasuk kalau sekarang kamu sedang mengerjakan hal yang kamu suka, insya Allah kamu akan berhasil ketika kamu terus bersemangat dan nggak patah arang untuk terus mengejarnya gitu. Iya betul. Kalau ditanya sekarang saya mau menjadi apa, saya bisa menjadi apa saja ketika saya suka. Itulah kenapa saya tidak pernah menulis cita-cita saya apa. Terus, itu sejatinya. Iya. Terus gimana sih Kak? Kan tadi sudah mendengar cerita Kakak yang sangat inspiratif tuh ya. Kayak kita juga jadi tahu gimana Kak Yoda sebenarnya gitu dan perjalanan dari awal. Nah, Kak Yoda ini punya pesan-pesan nggak sih buat teman-teman kita, kaum muda seperti saya, teman-teman saya? Saya juga loh. Itu. Saya juga, kita, gitu sebutlah kita lah. Kita. Kita. Apa sih Kak yang mau Kakak sampaikan ke teman-teman semua? Khususnya teman-teman Semansa nih. Semansa. Saya tidak bicara tentang musik saja ya, artinya kenapa saya tidak berbicara tentang musik saja, karena memang perjalanan hidup saya banyak sekali tidak melulu tentang musik saja ya. Untuk teman-teman saya bilang teman-teman saya aja ya, karena juga saya masih muda, saya tidak mau dibilang tua. Betul. Lakukan semua hal yang kalian suka dulu pertama sekali, karena memang itu aku rasa hal yang disuka itu aku rasa ketika kamu dekati dan kamu cari, hal yang kamu suka akan mendekat. Zaman sudah banyak berubah sekali.
banyak memang yang sudah terlibat mengerjakan sesuatu yang berhasil, yang bisa kita lihat, bukan adik-adik lagi ya. Kita lihat sama-sama. Tetapi di zaman yang serba modern dan serba canggih ini, yang kita sendiri lahir di zaman yang serba modern, yang senior kita, ibaratnya yang pendahulu-pendahulu kita, memanglah sekarang yang mereka mengalami juga, tetapi kita lebih fresh untuk menerima segala perkembangan zaman itu. Teman-teman muda bisa bersaing dengan yang pendahulunya dan lain-lain untuk membangun Indonesia. Jadi umur tidak ada batasan untuk bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk kita, keluarga, dan juga semuanya. Itu dia sih. Jadi anak muda sekarang di zaman yang sekarang ini dibutuhkan sekali. Iya, ya karena generasi muda kan penerus bangsa. Terus juga kayak kesenian tuh gak bisa cuma dari orang-orang pendahulu saja gitu. Jadi kita juga bisa harus belajar. Untuk anak muda harus rajin bertanya kepada pendahulu, kenapa? Jalan yang terjal yang seperti apa sih? Mas, Kak, kepada senior tentunya, kepada pendahulu tentunya. Jalan yang terjal seperti apa yang sudah kakak alami, itu harus sering bertanya. Setelah itu kita aplikasikan yang dengan ilmu yang dengan zaman serba canggih sini, aplikasikan buat kita anak muda. Artinya harusnya secara logika kita lebih inovatif dari pendahulu kita, harusnya. Tapi kita kuncinya harus bertanya kepada ya pendahulu kita. Jalan terjal apa yang kakak sudah alami. Ya. Wah, keren banget pesannya. Jangan keberhasilan, jalan terjal apa saja yang sudah kakak alami. Jelas ketika kita bertanya kepada pendahulu, pastinya kita sudah mengidolakannya gitu. Iya, betul. Dia sudah berhasil ini, kan kita bisa lihat semuanya, nggak perlu ditanyakan lagi. Tetapi hal terjal apa yang sudah kakak alami. Menuju sesuatu hal yang saya kagumi sekarang. Iya. Itu deh. Ya, keren banget ya. Saya terlalu serius gak sih? Enggak. Tapi aku rasa itu saya ingin share ke teman-teman. Ya. Kan kita udah semua orang tahu kakak penyanyi. Jadi aku minta kakak nyanyi dong sedikit aja kak. Nyanyi apa aja. Karena bagaimanapun juga ini hal yang saya pilih dan saya suka. Sekalipun ada banyak hal yang lebih daripada nyanyi yang saya suka juga. Karena perkembangan zaman dong. Kita harus update. Gitu deh. Tapi kalau sekarang disuruh nyanyi ya jelas saya suka sekali. Nyanyi lagu apa dulu? Terserah kakak dong. Kakak mau nyanyi apa? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Barang. Sampai akhir menutup mata. Wah, bangga banget bisa langsung duet sama Kak Yoda nih. Satu lagi, kenapa saya menyanyikan lagu itu? Kenapa Kak? Bahkan ketika saya sedang serak, ketika saya sedang marah, ketika saya sedang sedih, ketika saya butuh mood, sebelum saya naik ke panggung konser, saya sering menyanyikan dalam hati lagu itu. Percaya nggak? Percaya. Kenapa Kak? Tips-tips untuk menenangkan diri untuk saya caranya sangat unik, seperti menyanyikan lagu itu dalam hati. Ketika saya serak, ketika menyanyikan lagu itu dalam hati menjadi tidak serak lagi. Karena misal ya, ini saya tips juga buat penyanyi ya. Kalau Anda lagi lelah sekali kemudian serak, cari hal-hal yang bikin kamu tuh
terharu untuk memainkan saraf. Lagu itu kan mengharukan. Iya, betul. Ketika kita terharu, bulu kuduk berdiri, itu saraf kita yang bikin lelah itu sebenarnya sedang healing untuk mengobati kelelahan kita. Relaksasi, ya. Setuju nggak barusan? Setuju. Ya nggak? Barusan bulu kuduk merinding. Setelah itu rileks badanmu. Iya, betul. Itulah kenapa saya punya banyak cara untuk saya melancarkan show saya terutama, kemudian atau saya sedang ya mengerjakan semua hal. Jadi lebih rileks. Ya kan? Setuju gak? Setuju. Ya, jadi Semoga bermanfaat ya. Ya, sangat bermanfaat buat kami. Terima kasih buat Kak Yoda sudah hadir di podcast kami ya. Semoga apa isi dari podcast kami yang tadi kita bicarakan tuh bisa memotivasi teman-teman. Teman-teman muda, memang saatnya yang muda yang sekarang bersuara. Betul. Ya, demikian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih banyak siapapun yang melihat video ini, Semansa dan semuanya yang melihat video ini dari sekolah-sekolah lain juga. Yap. Jangan lupa buat like dan komen dan subscribe channel ini buat tahu perkembangan dari podcast Semansa. Terima kasih.